Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cahaya dingin yang sebelumnya melesat akhirnya tertahan oleh penghalang energi mental di depan Wei Song. Gerakannya melambat, lalu jatuh tanpa daya. Namun perhatian semua orang tidak lagi tertuju pada serangan itu, melainkan pada kereta yang hancur, tempat asal aura kuat yang baru saja meledak keluar. Perlahan, riak energi yang liar mulai mereda. Dari dalam puing-puing, sosok kurus muncul dengan tenang. Itu adalah Lindong. Wajah Guyan dan anggota klan Gu lainnya langsung dipenuhi kelegaan saat melihatnya muncul tanpa luka. Lindong mengangkat kepala dan menatap ke arah Wei Song di kejauhan. Suaranya santai, tapi mengandung sindiran tajam. Ia menegur tindakan mengganggu orang lain yang sedang berkultivasi tanpa alasan. Wei Song menyipitkan mata, mengamati Lindong dengan tajam. Ia segera menyadari sesuatu dan bergumam bahwa Lindong hanya berada di tahap 9 Yuan Nirvana. Ia kemudian menoleh ke pria berjubah hitam di sampingnya untuk memastikan. Pria itu menatap Lindong lama, seolah meneliti setiap detail. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan dan memperingatkan agar tidak meremehkannya. Meski begitu, Wei Song hanya tersenyum tipis. Baginya, seseorang di tahap 9 Yuan Nirvana tidak seharusnya menjadi ancaman. Reaksi serupa muncul dari beberapa anggota klan Gu. Mereka mulai ragu. Sebelumnya, Lindong berbicara dengan penuh keyakinan, seolah kekuatannya akan setara dengan Guyan setelah pulih. Namun kini, ia hanya mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Keraguan itu diam-diam menyebar. Apakah 10.000 pil Suan Yuan yang mereka berikan benar-benar sepadan? Gu Ying menggertakkan gigi, menahan amarahnya. Namun ia tidak berani berbicara sembarangan. Gu Yan sendiri tetap tenang. Ia memilih untuk tidak terburu-buru menilai. Lindong berdiri diam, tidak peduli dengan berbagai tatapan di sekitarnya. Matanya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada Guya yang terlihat pucat. Nada suaranya berubah dingin saat ia menanyakan apa yang terjadi. Guya hanya menggeleng pelan, mencoba meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun Gu Ying langsung menunjuk ke arah Lu Jian sebagai pelaku. Tatapan Lindong langsung berpindah. Matanya mengunci Lu Jian dengan dingin. Ia bertanya dengan singkat. Lu Jian mengerutkan kening, lalu melirik Wei Song. Setelah mendapat persetujuan, ia tersenyum sinis dan menjawab dengan nada meremehkan, bahkan mengancam agar Lindong tidak ikut campur. Lindong menyipitkan mata, lalu melangkah maju perlahan. Gerakannya sederhana, tapi membuat suasana langsung menegang. Semua orang memperhatikan. Wei Song bahkan tersenyum tipis, seolah memberi izin pada Lu Jian untuk bertindak tanpa menahan diri. Lu Jian menerima tantangan itu. Ia mengumpulkan Yuan Power dan melepaskan serangan berbentuk energi pedang yang tajam ke arah Lindong. Namun Lindong tidak berhenti. Ia hanya mengulurkan tangan dan menangkap serangan itu secara langsung. Ekspresi Lu Jian berubah. Ia tidak percaya. Dalam sekejap, serangan itu hancur di tangan Lindong. Tanpa memberi kesempatan, Lindong melangkah lagi. Tubuhnya melesat cepat seperti bayangan. Lu Jian panik dan mundur. Ia mengeluarkan pedang dan menyerang balik dengan kekuatan penuh. Namun serangan itu runtuh begitu bertemu dengan tinju Lindong. Sebuah pukulan sederhana dilayangkan, tanpa teknik rumit, tanpa hiasan. Tetapi kekuatannya menghancurkan segalanya. Serangan Lu Jian lenyap seketika. Pukulan itu langsung menghantam tubuhnya. Tubuh Lu Jian terpental jauh. Darah keluar dari mulutnya tanpa bisa ditahan. Beberapa orang mencoba menangkapnya, tetapi justru ikut terpental karena kekuatan sisa dari pukulan tersebut. Akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah dalam kondisi menyedihkan. Suasana menjadi sunyi. Semua orang terpaku. Dengan satu pukulan, Lindong telah mengalahkan Lu Jian yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana. Banyak ahli yang awalnya tidak memperhatikan kini mulai serius. Semua orang menyadari satu hal, Lindong bahkan belum menggunakan Yuan Power secara penuh. Anggota klan Gu benar-benar terdiam. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Keraguan yang sebelumnya ada langsung lenyap. Gu Ying menelan ludah, tak berani lagi meremehkan. Gu Yan diam-diam menghela napas lega. Pilihan mereka ternyata tidak salah. Lindong melirik singkat ke arah Lu Jian yang tergeletak, lalu mengangkat kepala. Tatapannya beralih ke Wei Song. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun terasa dingin. Ia berkata dengan santai bahwa setelah menerima bayaran, wajar jika ia ikut campur dan melindungi pihak yang membayarnya.
Nada bicaranya ringan, tapi semua orang bisa merasakan tekanan yang muncul dari balik kata-kata itu. Setelah Lindong mengucapkan kata-kata ini, semua orang bisa merasakan suasana di kaki gunung tiba-tiba menjadi lebih tegang, sementara ekspresi tegas melintas di wajah Wei Song. Pedang panjang di tangan, Guyan berdiri di samping Lindong, sementara anggota klan Gu lainnya juga berkerumun di sekitar mereka. Mereka menatap anggota klan Wei dengan tatapan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah. Tampaknya mereka akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan jika ada ketidaksepakatan. Ekspresi gelap dan serius muncul di mata Wei Song saat dia melihat adegan ini. Namun, dia tersenyum sesaat kemudian. Dia dengan lembut bertepuk tangan, sementara tatapannya berhenti pada Lindong. Haha, kamu benar-benar berani. Namun, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk terlibat dalam hal-hal tertentu. Saya tidak mengenal Anda, sepertinya klan Wei saya tidak memiliki permusuhan besar dengan Anda. Klan Wei saya selalu dermawan terhadap teman-teman, namun, musuh klan Wei saya kemungkinan besar tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Lindong menatap Wei Song yang tersenyum. Dia juga tersenyum. Saya khawatir kata-kata ini tidak memiliki banyak efek terhadap saya. Saat ini, dia sendirian, dan tidak memiliki kekhawatiran. Meskipun klan Wei ini kuat, Laut Setan Chaotic sangat luas. Tangan klan Wei tidak mungkin bisa menutupinya sepenuhnya. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, klan Wei tidak akan bisa menghentikannya jika dia ingin melarikan diri. Aku juga berharap begitu. Wei Song tersenyum, namun ada rasa dingin dalam senyumnya. Dia melirik ke kaki gunung. Banyak ahli telah berkumpul, dan situasi ini membuatnya berhati-hati. Mereka belum menemukan buah roh misterius kehidupan, sehingga tidak bijak bertarung sekarang. Ayo pergi. Wei Song melambaikan tangan dan berbalik pergi. Pria berjubah hitam di sampingnya menatap Lindong, memperlihatkan wajah pucat dengan senyum dingin, lalu ikut pergi. Kakak Su, jangan biarkan bocah itu meninggalkan pulau roh misterius hidup-hidup. Haha, aku akan memurnikannya menjadi boneka manusia. Wei Song mengangguk, matanya penuh niat membunuh. Kamu benar-benar telah menyinggung Wei Song kali ini, kata Guyan. Karena saya telah menerima pembayaran Anda, saya akan menunjukkan sikap saya, jawab Lindong santai. Apakah lukamu benar-benar sembuh? Tanya Guyan. Ya, Lindong mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Kamu berada di tahap 9 Yuan Nirvana, tetapi kekuatanmu luar biasa. Bahkan aku merasakan bahaya darimu. Lindong tidak menjawab, matanya menyapu sekitar. Cukup banyak ahli telah datang. Guyan mengangguk, lihat ke arah barat laut. Lindong melihat sekelompok orang dengan seorang pria tinggi berjubah awan biru. Mereka dari Sekte Awan Laut. Pemimpinnya Han Tao, setengah langkah tahap Profound Life. Lindong mengangguk. Di barat daya ada orang lain yang merepotkan. Seorang pria berjubah abu-abu duduk sendirian. Dia Mozan, si satu lengan. Dia pernah melukai ahli tahap kehidupan mendalam dan kabur. Lindong sedikit terkejut. Orang ini juga tidak sederhana. Saat Lindong mengamatinya, pria itu menoleh. Tatapan tajam bertemu, namun Lindong tetap tenang. Akhirnya pria itu memalingkan wajah. Masih ada kelompok bajak laut naga hitam, lanjut Guyan. 4 orang kuat berdiri bersama, aura membunuh menyelimuti mereka. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa melawan ahli setengah langkah Profound Life. Lindong mengamati mereka dengan serius. Buah roh misterius kehidupan benar-benar menarik banyak ahli kuat. Kabut beracun menutupi gunung. Kita harus menunggu sampai tengah hari, kata Guyan. Lindong mengangguk dan mundur, memastikan kondisi Guya, lalu menunggu. Suasana di kaki gunung tetap sunyi, namun penuh ketegangan. Semua mata tertuju ke gunung roh misterius. Ketika matahari mencapai puncaknya, kabut beracun mulai menghilang. Begitu kabut lenyap sepenuhnya, seluruh kerumunan bergerak. Banyak sosok melesat menuju gunung roh misterius seperti gelombang besar. Pertarungan untuk buah roh misterius kehidupan akhirnya dimulai. Suara angin yang terbelah tiba-tiba terdengar di hutan pegunungan yang masih tertutup lapisan tipis kabut beracun. Banyak sosok melesat ke dalamnya seperti panah, lalu bergegas menuju puncak gunung besar. Benar-benar ada banyak orang. Lindong mendarat di dahan pohon yang tebal. Ia mengernyit saat melihat banyak orang menyerbu gunung roh misterius seperti segerombolan belalang. Masuknya mereka pasti akan mengganggu binatang iblis di dalamnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan.
Buah roh misterius kehidupan terlalu menggoda, terutama bagi mereka di tahap 9 Yuan Nirvana. Mendapatkannya bisa menghemat latihan bertahun-tahun, kata Guyan. Dari banyak anggota klan Gu, hanya belasan yang kuat yang ikut masuk bersama Lindong dan Guyan. Tempat ini terlalu berbahaya bagi yang lemah. Ada banyak binatang iblis di gunung ini. Setidaknya 8 berada di setengah langkah tahap Profound Life. Selain itu, ada naga iblis berkepala 3 di tahap awal kehidupan mendalam yang menjaga puncak, ujar Guyan serius. Mata Lindong mengeras. Kekuatan seperti itu jelas tidak bisa diremehkan. 8 menjaga jalur berbeda. Semoga kita tidak bertemu mereka. Raungan binatang mulai terdengar dari kejauhan. Pertarungan sudah dimulai di berbagai tempat. Ayo pergi. Guyan memimpin, diikuti Lindong dan yang lain. Gunung roh misterius yang tadinya tenang kini berubah kacau. Raungan, benturan energi, dan bau darah mulai memenuhi udara. Kelompok Lindong juga diserang beberapa binatang iblis, namun dengan kekuatan mereka, tidak ada masalah besar. Hanya saja kecepatan mereka melambat. Seekor kera iblis besar tiba-tiba menyerang dari udara, mengayunkan cakarnya ke anggota klan Gu. Namun sebelum serangan itu mengenai, cahaya hijau melesat. Tinju Lindong menghantam tubuhnya, langsung melemparkannya jauh ke hutan. Anggota klan Gu itu menghela napas lega dan menatap Lindong dengan rasa terima kasih. Lindong hanya melirik sekeliling. Ia melihat kelompok lain di kejauhan sedang kewalahan diserang. Jeritan terdengar, ia tidak berniat membantu. Maju, Guyan dan yang lain langsung mengikuti. Mereka segera keluar dari hutan beracun. Sinar matahari menyinari tubuh mereka, menghilangkan racun. Namun saat mereka lengah, hati-hati, teriakan Lindong terdengar, tanah bergetar, dan pilar batu tajam menembus dari bawah dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Lindong langsung menyerang dari udara. Energi hijau menghantam pilar-pilar itu dan menghancurkannya menjadi debu. Semua orang selamat, meski masih terkejut. Terima kasih, kata Guyan. Lindong menggeleng, tatapannya ke depan mengeras. Sepertinya kita kurang beruntung. Di kejauhan berdiri binatang batu raksasa setinggi belasan meter. Itu binatang iblis batu, salah satu dari 8,5 langkah tahap Profound Life, kata Guyan dengan wajah muram. Kita harus cepat menghabisinya, tambahnya. Lindong mengangguk, tapi tiba-tiba menoleh ke arah lain. Ada yang datang lagi. Tak lama kemudian, 2 binatang iblis besar lainnya muncul. Wajah anggota klan Gu berubah. 2 lagi, semuanya setengah langkah tahap Profound Life. Sialan, bajak laut naga hitam memancing mereka ke sini. Teriak salah satu anggota. 2 orang terlihat berlari di depan para binatang itu, menuju mereka. Seorang pria berwajah bekas luka tertawa. Klan Gu cukup kuat, kami serahkan 3 binatang ini pada kalian. Ia melempar cairan merah ke arah mereka. Cairan itu mengenai beberapa anggota klan Gu dan mengeluarkan bau darah menyengat. Mata ketiga binatang iblis langsung memerah dan mengamuk. Kalian nikmati saja, buah roh misterius kehidupan milik bajak laut naga hitam. Kedua pria itu mundur sambil tertawa. 3 binatang iblis mulai menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Guyan. Ia hanya bisa menahan 1. Lindong menarik napas pelan. 2 sisanya, serahkan padaku.